Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara terkait pemaparan informasi terkait pengimbasan disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi kemarin saya mengikuti pelatihan di mana tempatnya di Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Jakarta Barat. Nah, tugas saya di sini harus mensosialisasikan informasi yang dikemukakan narasumber biar guru-guru serta semua warga sekolah dapat pengimbasan dari informasi yang saya dapatkan dari pelatihan. Untuk yang pertama, di sini ada tujuan pembelajarannya, yang mana dari judulnya kita kan mengambil sebenarnya modulnya ada 4, tapi karena terkait waktu hanya 2 saja yang dipaparkan hari ini, yaitu terkait tentang teori kontrol disiplin sama hukuman, motivasi serta penghargaan. Di sini yaitu ada 2 opsi yang mana setuju atau tidak setuju. Yang pertama, semisal ada guru dapat mengendalikan penuh murid di kelasnya. Kira-kira ibu-ibu guru semua setuju atau tidak setuju bahwa di kelas guru harus bisa mengontrol siswanya di kelas? Setuju. Nah, untuk yang kedua, mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Tidak setuju. Untuk yang ketiga, peraturan harus dipatuhi, apabila dilanggar konsekuensinya adalah hukuman. Untuk yang keempat, orang dewasa memiliki hak memaksa. Kemudian yang terakhir ada hadiah itu penting untuk memotivasi murid. Sangat setuju. Seperti dia. Nah, dari tadi antara setuju dan tidak setuju, di sini ada teori kontrol, yang mana semua perilaku itu memiliki tujuan bahwa terhadap perilaku yang tidak disukai. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi di sini teori kontrol itu memiliki terkait perilaku. Jadi diri kita sendiri yang dapat mengontrol, bukan orang lain yang mengontrol kita. Kira-kira ada yang tahu nggak disiplin itu apa? Ibu-ibu guru ini? Disiplin, kata disiplin. Patuh taat pada peraturan. Nah, sedangkan menurut teori pendidikan guru penggerak dalam modulnya, yaitu menerangkan bahwa disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang, yang dikenal dengan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa saja? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan ini, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Tujuan ini dikaitkan dengan keyakinan seseorang sehingga dapat memotivasi seseorang untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Nah, tujuan tersebut ini sudah tergambar dalam profil pelajar Pancasila yang kita sudah terapkan di sekolah ini, yaitu terkait kurikulum merdeka. Untuk materi yang kedua yaitu terkait motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi ini dikemukakan oleh teori Dia dan Kosen, yaitu mengungkapkan bahwa motivasi terdiri dari
eksternal serta motivasi internal. Kalau eksternal itu dari luar, motivasinya didapatkan dari luar atau orang lain, sedangkan kalau motivasi internal itu didapatkan dari diri sendiri. Misal kita melakukan kesalahan, jadi kita harus memiliki motivasi bagaimana caranya kita sendiri bisa meminimalisir dari kesalahan kita. Meminimalisir. Meminimalisir. Meminimkan. Meminimkan gitu. Nah, yang kedua ada hukuman. Jadi di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit hati. Di sini jadi ada perbedaan hukuman serta konsekuensi. Kalau hukuman itu membuat seseorang merasa tersakiti, kemudian untuk konsekuensinya yaitu sesuatu harus terjadi dulu, maka akan terjadi hukuman. Jadi di sini semisal membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, untuk hukumannya dari hukuman itu membuat fisik atau hati si anak itu memiliki rasa tersakiti yang jangkanya panjang. Dari adanya Jadi hukuman apa? Konsekuensi Bu. Refleksi. Jadi beda hukuman sama konsekuensi. ya, jadi memang benar dari pendapat Ibu Guru tadi bahwa hukuman serta konsekuensi memang lebih diterapkan oleh guru-guru, seharusnya menerapkan konsekuensi daripada hukuman, karena hukuman ini kan pasti akan menyakiti si anak. Semisal anak memiliki kesalahan kemudian guru langsung menghukum, tentu si anak bakal mengingat terus, guru ini telah menyakiti saya ya. Jadi untuk mengurangi rasa hukuman itu seharusnya guru dapat bertindak atau memiliki konsekuensi. Jadi konsekuensi ini semisal guru harus menanyakan dulu ke siswa kenapa terlambat, misal gitu. Jadi si siswanya menerangkan. Nah, dari penerangan si siswa ini si guru harus memberikan solusi, bukan berupa hukuman fisik, tapi hukuman yang dapat merubah perilaku dia. Untuk penghargaan ini merusak hubungan, kemudian pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Lebih bagus tentang konsekuensi. Jadi dari motivasi, konsekuensi, dan penghargaan tentunya harus kita terapkan konsekuensi terlebih dahulu. Dari konsekuensi itu semisal si anak dapat merubah kesalahannya, baru kita memberikan penghargaan. Jadi semisal si anak biasanya terlambat kemudian dia berubah sendiri, bisa dapat tepat waktu datangnya, maka si guru lebih baik memberikan penghargaan. Jadi supaya si anak juga dapat termotivasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat serta dapat diterapkan guru-guru di dalam kelas, sehingga anak-anak juga dapat lebih disiplin kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.